Salam literasi. Sahabat bahasa, kali ini saya berada di Maluku, ingin mengajak diskusi dan dialog bersama para tokoh yang hadir pada hari ini. Yang pertama adalah Bapak Jafrudin Hamu. Selamat siang Pak Jafrudin. Ya. Beliau adalah anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Aru. Yang kedua Bapak Hugo Hoelejaan, ya. Dia adalah kepala bidang kepala bidang SD Dinas Pendidikan Kepulauan Aru. Dan yang ketiga adalah Bapak Fritz Beni Maturan. Dia adalah fasilitator komunitas literasi. Pemirsa, kita tahu bahwa hasil asesmen nasional tahun 2021 menunjukkan bahwa tingkat literasi siswa kita masih belum menggembirakan. Nah, untuk menjawab tantangan itu, bagaimana agar kemampuan literasi anak-anak kita meningkat, bagaimana agar kebiasaan membaca sejak dini juga meningkat, maka Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi meluncurkan program Merdeka Belajar episode ke-23, yaitu buku bacaan bermutu untuk literasi Indonesia, yang diluncurkan pada tanggal 27 Februari yang lalu. Tentu, ini merupakan ikhtiar kita untuk meningkatkan literasi di Indonesia. Nah, sahabat bahasa, pada tahun 2022 yang lalu, Badan Bahasa Kemendikbudristek telah mengirimkan kurang lebih sebanyak 15 juta eksemplar buku-buku bacaan untuk PAUD dan SD di kurang lebih 470 kabupaten kota. Ya. Di mana ini merupakan sebuah upaya yang sungguh-sungguh, yang merupakan terobosan dalam rangka meningkatkan kompetensi literasi anak kita. Ya. Nah, tentu kami ingin mendengar langsung bagaimana program Merdeka Belajar ini bisa dirasakan langsung oleh para penerima manfaat. Untuk itu, kami ingin mendengar secara langsung bagaimana program ini terlaksana di masyarakat, khususnya di Kepulauan Aru, Maluku, yang menjadi salah satu sasaran untuk pengiriman buku-buku tersebut. Oke, yang pertama, mungkin saya ingin mendapatkan informasi dulu dari Pak Hugo ya, selaku Kepala Bidang SD di Dinas Pendidikan. Kira-kira apa yang dirasakan oleh Dinas Pendidikan dan bagaimana tanggapan Dinas Pendidikan terhadap program ini, Pak Hugo? Silakan. Terima kasih. Pertama-tama kami dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Aru sangat bersyukur sekali dengan adanya peluncuran Merdeka Belajar episode ini. Buku bacaan bermutu yang sudah ada itu sudah disalurkan oleh kementerian hampir di seluruh sekolah di Kabupaten Kepulauan Aru. Kami berterima kasih, bahan bacaan ini sekarang sudah mulai digalakan di seluruh sekolah-sekolah. Itu ada 30 menit sebelum pembelajaran, adanya literasi membaca oleh siswa, juga ada di dalam proses-proses pembelajaran. Karena kita dibantu oleh bahan bacaan yang cukup banyak dan bervariasi dengan begitu banyak judul. Sehingga banyak sekali memberikan semacam inspirasi-inspirasi baru, juga memberikan gambaran-gambaran baru sehingga anak tertarik. Ada cetakan-cetakan terbaru, kemudian ada pembahasan-pembahasan terbaru dari buku-buku yang sudah terdistribusi ke sekolah ini, dan kami sangat merasakan manfaatnya. Oke, ya, terima kasih Pak Hugo. Artinya ini menjadi sebuah pengakuan dari Dinas Pendidikan yang memang menjadi unit ya yang berhubungan langsung dengan satuan pendidikan.
Nah, saya beralih ke komunitas literasi sekarang. Ya. Tentu ini juga menjadi kabar menarik ya, di mana anak-anak bisa memiliki bacaan yang tadi disampaikan Pak Hugo, lebih variasi. Nah, saya ingin lihat bagaimana mungkin apa sih yang dirasakan oleh anak-anak nih, yang dilihat oleh komunitas literasi terhadap buku-buku yang sudah mereka terima di sekolah. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi terkait dengan bantuan buku hibah, buku-buku bacaan bermutu kepada seluruh sekolah yang tersebar di Indonesia dan terlebih khusus daerah 3T dan salah satunya di daerah kami di Kabupaten Kepulauan Aru. Beberapa waktu kemarin kami melakukan pendampingan dan pemantauan. Kami turun ke sekolah-sekolah. Di sana kami menemukan bahwa para siswa ini sangat antusias sekali, sangat senang, sangat gembira sekali dengan bantuan buku-buku ini. Karena ketika buku-buku ini ada, itu mereka semangatnya tuh luar biasa Pak. Yang sebelumnya seperti yang tadi Pak Kepala Bidang sampaikan bahwa ada waktu 30 menit sebelum pelajaran dimulai. Itu ada kelas literasi. Ketika kelas itu dimulai, biasanya tuh anak-anak diberikan kesempatan untuk membaca buku-buku bacaan tersebut. Dan mereka sangat senang sekali Pak. Bahkan berdasarkan hasil pemantauan kami itu, kalau tidak diarahkan oleh guru dalam hari ini pengelola perpustakaan, mereka berebutan buku Pak. Karena mereka sudah punya target. Buku-buku bacaan apa yang sebentar nanti mereka ambil. Dari sisi cover, sampulnya itu sangat menarik. Terus judulnya juga, ilustratornya juga. Jadi untuk muatan buku-buku ini sangat baik sekali untuk membangun imajinasi anak dan semangat anak untuk belajar membaca. Mungkin itu Pak. Oke, terima kasih Pak Beni ini ya. Artinya bisa melihat langsung ya bagaimana Pak. Motivasi anak untuk bisa membaca ya, Pak. Dengan buku-buku yang menarik tadi. Pak. Nah, kalau tadi sudah kita dengarkan dari Dinas Pendidikan dan dari Komunitas Literasi. Nah, ini tidak kalah pentingnya nih peran daripada lembaga legislatif. Nah, kira-kira Pak Jafrudin selaku anggota Dewan, apa yang jadi harapan DPRD nih supaya tadi buku yang sudah diterima, kemudian program yang sudah dilaksanakan bisa berlangsung dengan baik untuk bisa meningkatkan mutu literasi khususnya di Maluku ini Pak. Silakan. Ya, terima kasih Pak. Sebenarnya saya ditugaskan dari DPRD karena membidangi komisi yang membidangi pendidikan. Yang pertama bahwa setelah saya koordinasi dengan Dinas Pendidikan, maka di Kabupaten Kepulauan Aru itu sudah buku-buku yang tadi disebutkan itu sudah dibagikan kepada 147 sekolah yang ada di kabupaten, seluruh kabupaten, ada 10 kecamatan, itu pendistribusiannya di seluruh 10 kecamatan itu. Nah, kemudian di Kota Dobo sendiri, itu dari 16 sekolah, baik itu SD maupun SMP, itu baru 14 yang didistribusikan. Kalau dari sisi penganggaran, sebenarnya itu DPRD jauh sebelumnya Pak. Kita telah membuat salah satu ramkerda yang diusulkan oleh pemerintah daerah adalah ramperda tentang masyarakat hukum adat. Itu di dalam masyarakat hukum adat itu kan ada kita bicarakan tentang letak geografis dan lain sebagainya. Di samping itu ada bahasa yang dipakai di dalam kecamatan-kecamatan maupun desa-desa rumpun yang ada di Kabupaten Kepulauan Aru. Itu ramperdanya kita telah bahas di DPRD, di badan legislasi, Bapemperda, kemudian kita sudah
paripurnakan. Terkait dengan Ramperda itu pasti ada konsekuensi anggaran pada pembuatan Ramperda maupun yang disebut dengan arena dana pendidikan. Untuk dinas yang satu ini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, itu selalu Pak, di tahun-tahun anggaran yang berjalan, itu selalu DPRD menganggarkan 20% dari APBD. Jadi substansi daripada yang tadi yang dijelaskan oleh Bapak tadi, terkait dengan bahasa, itu sebenarnya sudah tercover dalam Ramperda yang telah kami setujui. Saya kira itu intinya. Jadi pemerintah daerah dalam hal ini mengusulkan Ramperda itu jauh sebelum pelaksanaan daripada Kementerian Pendidikan dan Riset Teknologi. Itu jauh sebelumnya Ramperda sudah masuk dan Badan Legislasi sudah melaksanakan tugasnya dengan Pak. Saya kira itu intinya itu Pak. Ya. Dan di mana konsekuensi anggaran 20% yang tadi saya sebutkan itu di dalamnya pasti terdapat biaya-biaya. Yang penting dinas yang bersangkutan bisa mengalokasikan anggaran dalam kegiatan itu. Karena kita secara global sudah memasukkan anggaran. Ya. Baik, saya kira itu Pak. Baik, artinya ini sudah gayung bersambut Ya. Jadi kebijakan Kemendikbudristek sudah diluncurkan Ya. dan juga pemerintah daerah Ya. melalui dukungan dari anggota dewan Ya. akan merumuskan Ramperda tersebut Ya. Oke, mungkin kembali ke Pak Hugo. Nah, kira-kira apa harapan dari Dinas Pendidikan ya Pak supaya kegiatan untuk peningkatan literasi ini terus bisa kita wujudkan? Harapan kami memang literasi menjadi sesuatu yang sekarang tidak bisa ditunda pelaksanaannya, tidak bisa juga harus dibuat asal-asalan, tetapi memang harus dengan sebagai sebuah gerakan. Jadi kami sudah membuat mulai dari gerakan ada pojok baca, kemudian ada gerakan bagaimana itu tentang merumuskan dan menyiapkan apa itu teks-teks buku-buku bacaan yang siap untuk disajikan kepada siswa. Itu semua sudah dalam program yang sudah digalakan, dan hampir seluruh sekolah kita yang sudah memiliki buku itu kita sudah melewati tahap registrasi. Seluruh buku bacaan itu sudah terregistrasi, dan kemudian sementara kita bekerja sama juga dengan kantor bahasa untuk juga menyiapkan fasilitator literasi yang kita akan latih dari guru-guru yang ada di sekolah. Nah, pada tahun lalu sudah dilaksanakan fasilitator literasi yang dibiayai atau dibuat oleh kantor bahasa, oleh kementerian. Nah, mungkin kami dari pemerintah daerah, dari Dinas Pendidikan akan melaksanakan dalam tahun ini juga kurang lebih 140 fasilitator literasi dari seluruh sekolah, untuk bagaimana lagi itu mereka disiapkan secara baik untuk mendampingi siswa, bukan hanya soal membaca tetapi juga mengeksplorasi hasil-hasil bacaan mereka, juga sampai ke tingkat lomba-lomba dan lain sebagainya. Ini harapan kita supaya mungkin dalam asesmen tahun depan itu kita punya aspek literasi bisa berubah warna begitu. Artinya bisa meningkat dari yang sekarang kurang sekali mungkin menjadi baik dulu ya. Nanti kita akan pikirkan langkah-langkah berikut lagi. Karena ini memang kami punya tantangan tersendiri secara geografis, tapi juga jumlah sekolah yang cukup banyak, geografis yang begitu sulit. Tetapi puji Tuhan Kementerian lewat PT Pos Indonesia itu buku semua sudah tiba di sekolah dan kami sudah menggunakan. Tinggal bagaimana mengenjot lewat program-program yang diharapkan literasi bisa membawa dampak di 5-6 tahun ke depan. Oke, ya. Terima kasih Pak. Artinya ini menjadi sebuah komitmen bagaimana agar buku itu secara terus-menerus bisa meningkatkan kemampuan literasi anak. Sehingga ini juga akan meningkatkan bagaimana sumber daya yang unggul di masa depan ya. Nah, kembali ke komunitas literasi ini, karena Mas Menteri juga berpesan bahwa kunci keberhasilan program buku bacaan bermutu untuk literasi ini bukan hanya menerima buku saja ternyata, namun bagaimana semangat gurunya nih
dalam membacakan buku kepada siswanya agar anak-anak itu bisa senang. Nah, bagaimana para komunitas literasi bisa meningkatkan itu? Dan kira-kira apa yang sudah mulai timbul atau tampak di dalam anak-anak itu mulai mencintai buku, Pak? Ya, terima kasih Pak. Terkait dengan kapasitas kami sebagai fasilitator literasi yang melakukan pendampingan dan pemantauan di sekolah-sekolah, ada beberapa hal yang sangat menarik yang kami temukan, dan ini merupakan suatu progres yang sangat bagus, Pak. Yang pertama itu ketika kami turun ke sekolah, kami mempraktekkan membaca nyaring kepada anak-anak yang disaksikan oleh guru-guru. Tujuannya sebentar proses membaca nyaring itu juga akan dipraktekkan oleh guru-guru kepada siswa-siswa tersebut. Itu yang pertama. Dan yang kedua, antusias dari para siswa ini, ada beberapa siswa yang kemudian kami tanyakan pada saat kami melakukan kunjungan ke sekolah. Mereka mengatakan bahwa ketika jam sekolah pagi itu, sebelum waktu sekolah, mereka sudah mendesak orang tua agar lebih cepat mengantar mereka ke sekolah dengan tujuan mereka mau membaca buku ini. Oke. Ya, itu dampak yang pertama. Dampak yang kedua, dalam proses membaca nyaring itu, biasanya kan kami menunjukkan cover buku dan judul buku dan gambar apa yang ada di cover tersebut. Ternyata mereka sudah karena punya rasa keingintahuan yang tinggi untuk membaca buku dan bersemangat untuk belajar membaca. Di anak usia kelas 1 itu, untuk kategori pembaca dini, ketika saya menunjukkan judul buku, mereka sudah bisa membaca. Dan tanpa eja, Pak. Itu hal yang sangat menarik, Pak. Iya. Jadi, ketika saya tanya, ini judulnya apa? Ada beberapa anak langsung mengangkat tangan dan langsung membaca judul buku itu. Dan itu memang sangat luar biasa, kan? Karena biasanya itu, kalau untuk tahapan dalam pembaca dini, biasanya tuh mereka eja per kata, per huruf, per kata. Tapi ini mereka langsung membacakan judulnya secara langsung. Berarti dampaknya sangat besar. Jadi ketika buku ini masuk, sangat menarik perhatian mereka untuk bisa belajar membaca dan suka membaca. Dan pada akhirnya itu sangat positif sekali untuk mereka, Pak. Ya, ini adalah apa yang dilihat oleh Pak Beni sebagai komunitas literasi yang melihat langsung di sekolah, sudah mulai melihat dampak daripada buku-buku yang sudah dikirimkan ke sekolah dengan ilustrasi yang menarik, udah mengubah semangat siswa ya untuk bisa berangkat lebih cepat dari rumah ya sebagai pembaca, dan juga sudah bisa meningkatkan kemampuan membaca. Luar biasa saya kira. Nah, Mas Menteri juga berpesan nih Pak pada kesempatan peluncuran bahwa orang tua tidak kalah pentingnya peranannya. Nah, sehingga bagaimana untuk meningkatkan kemampuan literasi anak, ini orang tua harus memiliki peran yang bisa membawa dampak besar dalam menentukan anak-anak kita untuk mencintai buku. Nah, tentu orang tua ini harus terus didorong. Nah, kami ingin mohon pandangan dan juga dukungan khususnya dari anggota Dewan. Bagaimana menumbuhkan dan mengawal peningkatan literasi ini, baik itu di dalam diri keluarga, khususnya orang tua, masyarakat, maupun di daerah, khususnya di Kabupaten Kepulauan Aru. Ya, saya pikir bahwa tugas pokok daripada DPRD ini ada 3, Pak. Yang pertama itu adalah legislasi, pengawasan, dan budgeting. Nah, dalam pengawasan teknis seperti itu, biasanya kita limpahkan ke dinas terkait. Kewenangan kita terbatas, dan saya kira untuk meninjau langsung ke sekolah kami dari DPRD belum pernah, tetapi yang dilaporkan oleh
berbagai pihak dari Dinas Pendidikan itu sudah merupakan satu kemajuan yang cukup besar di kabupaten kami. Dari sisi anggaran barangkali, kebetulan saya di Badan Anggaran, kami akan berupaya semaksimal mungkin. Kalau memang yang diusulkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dalam hal ini Dinas Pendidikan, terkait dengan bahasa dan lain sebagainya, pasti akan dipertimbangkan dan akan kita perjuangkan untuk memasukkan dalam APBD Kabupaten Kepulauan Riau. Saya kira. Oke, saya kira lega sudah ya, dari Dinas Pendidikan, dari komunitas, mendengar langsung bagaimana komitmen dan kesungguhan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ya, Kabupaten Kepulauan Riau untuk terus mengawal dari sisi legislasinya. Tadi ada Ramperda, kemudian dari sisi penganggarannya dengan mengawal terus agar anggaran untuk pelaksanaan literasi dan juga pelindungan bahasa daerah tetap ada di dinas, dan juga pengawasannya. Ya, saya kira 3 komponen itulah yang diharapkan bisa terus-menerus untuk bisa kita kawal, sehingga program Merdeka Belajar episode ke-23, buku bermutu untuk literasi Indonesia, dapat bisa terwujud. Ya, saya merasa bangga dan memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Kabupaten Kepulauan Riau yang dalam kesempatan ini hadir lengkap dari unsur 3 ini yang hadir di sini, tentu untuk mengawal bagaimana agar program Merdeka Belajar yang telah diluncurkan oleh Mas Menteri bisa berjalan dengan baik. Saya selaku Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi berharap dan berdoa agar kegiatan peningkatan literasi di Provinsi Maluku pada umumnya dan di Kabupaten Kepulauan Riau pada khususnya dapat meningkat dengan baik. Dan saya berdoa dan berharap buku-buku yang sudah diterima akan memberikan manfaat untuk peningkatan literasi anak-anak kita dan meningkatkan sumber daya manusia kita agar menjadi pelajar sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Demikian, salam literasi dan sahabat bahasa. Sampai bertemu pada kesempatan berikutnya. Semoga berikan manfaat buat kita semuanya. Terima kasih, sampai jumpa.